Tongkat adaptif itu jarak berapa meter dia akan memberikan sinyal. Misalnya 5 meter lagi atau 2 meter lagi itu akan berbunyi dia. Berarti ada halangan, ada rintangan. Nah, terus misalnya ada gas, Pak. Gas itu dia akan bunyi, Pak. Bunyinya rada panjang. Nah, itu gas. Asap. Nah, kayak begitu tuh ada, Pak. Sudah diciptakan ya. Dan di Kementerian Sosial sudah Kementerian Sosial sudah buat dan sudah dibagi-bagi. Kalau nanti Bapak dan Ibu ada yang membutuhkan, itu bisa mengajukan. Ya, bisa mengajukan. Tapi Pak, ini tidak berlaku untuk yang sering ke hutan. Jalan dikit ada pohon bunyi belokan kiri ada batu bunyi nggak jalan-jalan, Pak. Ya. Ini untuk orang-orang yang memang misalnya sudah orientasi mobilitasnya bagus. Kalau yang masih jalan selangkah sudah pun, ya kan? Kenapa ngeluhnya sampai 7 hari 7 malam? Itu jangan. Kita itu prinsipnya kalau kita nabrak motor, misalnya motor nih diparkir, nabrak, kenal apa Pak? Kenal tulang kering. Jawaban kita masih kuatan tulang kering saja. Ya, kalau kayak gitu Pak, 7 hari 7 malam kita panas dingin Pak. Ya kan? Kita harus kuatkan itu Pak. Buatan manusia kan, tulang kering buatan siapa? Tuhan. Ya, buatlah. Tapi ya setelah itu ya dikasihlah bal pilih Pak. Tetap saja ya. Tapi di kala waktu itu yang bahkan kita teriak terus nanti dari yakin. Itu sudah ini. Nah, aksesibilitas yang ada misalnya tongkat, ya Pak. Terus juga kalau kursi roda yang apa Pak warnanya? Sudah apa? Bisa disesuaikan tinggi rendahnya. Itu untuk yang disabilitas fisik. Terus untuk aksesibilitas untuk tunarungu bicara, hearing aids. Nah, ya. Itu kita juga itu disebutnya juga berarti aksesibilitas. Dan di TV juga ada yang bahasa isyarat. Jadi Pak, misalnya nih yang lucunya nanti misalnya saya punya anak nih Pak, perempuan. Saya nggak bisa melihat. Ternyata anak saya punya pacar, bapaknya disukui. Gimana cara komunikasinya Pak? Saya Pak ya, tapi bisa Pak, tetap bisa. Ada HP Pak. HP depan-depanan bisa main bahasa kita Pak. Kan? Bagaimana kabarnya? Ya dijawab dia dengan bahasa bagus. Atau kalau tidak, kita belajar juga untuk isyarat. Ya, bahasa isyarat. Jadi tunanetra bisa juga belajar itu. Itu juga aksesibilitas Pak yang kita bisa manfaatkan. Bukan berarti gimana tunanetra bicara dengan nunggu bicara, terus bibirnya kita pegang. Wah itu ya nggak bisa Pak, ya kan? Nggak bisa. Dia mau kita pegang belum tentu kita mau pegang. Atau sebaliknya Pak, kayak gitu kan? Nah itu Pak, ya. Nah ini yang aksesibilitas ini yang terkadang kita secara tidak kita sadari bagaimana sih? Dan lucu-lucuan aja Pak terkadang. Kalau tunanetra sama nunggu bicara gimana ya komunikasinya? Terciptalah aksesibilitas. Apapun bisa dijadikan alat. Nah sekarang kalau tunanetra nikah sama yang fisik bisa Pak tetap. Yang tunanetranya dorong kursi roda, yang fisiknya kiri kanan jalan apa tetap ya? Iya. Jangan dilarang mereka untuk berhubungan.
dosa. Oh iya, Pak. Sesama disabilitas boleh, Pak. Setuju saya. Setuju kan? Jadi tidak boleh melarang mereka berhubungan. Itu adalah dosa. Jadi kalau mereka belum nanti disabilitas nikah sama disabilitas jadi anaknya disabilitas kok mendahului itu? Enggak. Kalau dia misalnya mau nikah sama disabilitas, selama dia siap restui, Pak. Dalam arti restui yang sebagai penyuluh merestui supaya memberikan pencerahan kepada orang tua. Banyak cuma yang begitu. Di Bali kalau nggak salah, saya belum sempat mengunjungi. Itu di situ semua di desa itu ada disabilitas. Kalau nggak salah, kalau apa saya salah normal, tapi ada itu. Ya, kalau misalnya memang nanti munculnya anak disabilitas, ya itulah Tuhan yang menentukan. Tapi ada juga, Pak, mohon maaf, Pak Indra, tunanetra, istrinya tunanetra, anaknya normal, Pak. Jadi misalnya yang netra dengan yang non disabilitas nikah belum tentu juga netra. Saya nikah satu istri dan untuk selamanya, Pak ya. Kali ya. Untuk saat ini. Pak, yang mempersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kan untuk saat ini kan. Anak saya 3, Pak. Ya, anak saya 3. Dulu saya berpikir kalau saya nikah dengan istri nanti anak saya bagaimana? 3-tiganya normal, Pak. Justru anak saya kalau cerita itu, ya menceritakan ayahnya ngebully, istrinya ngebully. Itu ayahnya, oh benar. Ya, bagaimana kalau ketemu ibu dulunya bagaimana? Ya kata saya, wah itu kayak pakai akses Indonesia enggak juga gitu ya. Bapak-bapak itu kalau misalnya waktu tunanetra ketemu dengan tunanetra kayak Pak Hendra, gimana waktu itu? Oh, tidak bisa digambarkan. Kalau saya bisa Pak gambarkan. Pokoknya yang asik-asik itu bisa digambarkan, Pak. Pokoknya yang asik-asik itu bisa digambarkan. Dengar tuh Pak John. Nah, tidak bisa diilmiahkan. Itu harus dipikirkan, Pak, supaya diilmiahkan. Dipikirkan dalam pikiran. Nah, itu kira-kira tambahan dari saya. Pak Marino untuk aksesibilitas. Nanti kalau masih bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan.